Halo Movie Blitzer, kali ini Movie Blitz akan menceritakan alur film berjudul No Escape yang dirilis Agustus tahun 2015 lalu. Disutradarai oleh John Eric Dowdle yang menjadi sutradara dalam film horor seperti diantaranya Quarantine, 2008, Devil, 2010. Film ini dibintangi oleh Owen Wilson, yang sudah membintangi film terkenal lainnya seperti Shanghai Noon tahun 2000, pengisi suara Lightning McQueen dalam film Cars 1, 2, dan 3, dan yang terbaru menjadi Mobius dalam serial Loki. Dalam film ini ia menjadi peran utama yaitu Jack Dwyer. Lalu ada pemeran legenda James Bond yaitu Pierce Brosnan sebagai Hammond, Lake Bell sebagai istri Jack yaitu Annie, Sterling Jerins sebagai Lucy anak Annie dan Jack bersama Biz Dwyer yang diperankan oleh Claire Geary. Film ini memiliki total durasi sepanjang 103 menit. Seperti apa kisah menegangkan mereka, yuk simak setelah intro berikut ini. Kisah bermula dari Jack bersama keluarga yang sedang dalam pesawat menuju sebuah negara yang tidak disebutkan, namun negara tersebut berada di wilayah Asia Tenggara. Jack dan keluarga pergi ke negara tersebut atas tugas dari perusahaan bernama Cardiff untuk menyelesaikan permasalahan air di negara tersebut. You know you have to put $1 in a square pot. Where's Bob? Hey, what are you looking for? Saat di pesawat, Biz, anak dari Jack dan Annie, menjatuhkan boneka dari tempat duduknya, kemudian pria di belakang kursi mengambilnya yang dimana itu adalah Hammond. There you go. Hello, Bob. Thank you. They promised us a car, right, babe? So, did you call someone? Sesampainya di bandara, mobil jemputan Jack tidak datang. Wise yet. These guys are a bunch of scum. They'll rock you blind, I promise you. There's an official tax. Saat mereka akan mencari taksi, Hammond menawarkan tumpangan gratis bersama dengan temannya bernama Kenny. Look at you. Oh my gosh! Saat di perjalanan menuju hotel, mereka melihat tanda sedang terjadi kekacauan di sana yaitu polisi bersenjata lengkap. I would have preferred a driver, but it's a nice... The light doesn't work. What do you mean it doesn't Tibalah work? mereka di kamar hotel, mereka menemukan siaran televisi sedang tidak bekerja, tak hanya itu sambungan telepon juga tidak berfungsi. It's happening in the whole city. What's happening? Setelah bertanya, petugas hotel mengatakan kalau semua jaringan komunikasi di kota tersebut sedang terjadi gangguan dalam beberapa hari terakhir. Keesokan harinya, Jack kembali menanyakan kabar pada petugas hotel apakah ada telepon dari perusahaannya, tetapi jaringan komunikasi masih dalam gangguan. This is Kampuchea Chrome. Kemudian Jack pergi keluar untuk membeli koran. Saat berjalan di pasar, entah kenapa semua orang menatapnya dengan aneh. Setelah membeli koran di pasar, Jack melihat ratusan polisi bersenjata lengkap dan ratusan pemberontak membawa senjata tajam. Semua orang langsung menutup tokonya. Dan terjadilah bentrok antara polisi dan pemberontak itu. Sementara Jack berusaha untuk menjauh dari tempat. Jack kemudian melihat orang Amerika yang ditangkap pemberontak dan ditembak mati. Para pemberontak yang melihat keberadaan Jack kemudian mengejarnya. Jack menyelamatkan diri dengan masuk ke hotel menggunakan tangga darurat. Sesampainya di kamar, Jack menjelaskan keadaan buruk itu pada Annie, tetapi Lucy, anak mereka yang lain, sedang berenang sendiri di kolam renang. Fourth floor. Jack bergegas mendatangi Lucy ke kolam renang. Sementara itu, pemberontak sudah menguasai seluruh hotel. Saat Jack akan kembali ke kamar bersama Lucy, ia berpapasan dengan salah satu pemberontak. Tak disangka datang Hammond yang menyelamatkannya dan menyuruh Jack untuk pergi ke atas gedung. Jack, Annie dan anak-anaknya kemudian pergi ke atas gedung dengan pemberontak yang masih mengejar.
Blood for water. Sesampainya di atap, salah satu petugas hotel mengatakan para pemberontak itu tidak suka karena Amerika telah mengambil alih perusahaan air mereka dan itu adalah perusahaan Cardiff tempat Jack bekerja. Tak berselang lama, datanglah helikopter ke atas. Semua orang melambaikan tangan, namun ternyata itu bukanlah helikopter bantuan, tetapi pemberontak itu sendiri. Langsung saja pemberontak itu membantai semua orang yang berada di atap. Untung saja ekor helikopter itu tersangkut kawat besi dan jatuh meledak, sehingga Jack dan keluarganya berhasil selamat. Jack mencoba kabur dari sana dengan melompat ke gedung sebelah. Pertama Annie yang melompat, kemudian Bis dan Lucy yang dilemparkan oleh Jack, dan Jack lalu menyusul. Mereka pun berhasil selamat. Okay, go. Underneath. Go, go, go. Is he okay? Sayangnya, ketenangan mereka tidak berselang lama, karena kemudian datang sebuah tank baja yang menembak gedung tempat mereka berada. Jack beserta keluarga tersudut di sana, kemudian seorang pemberontak mengetahui keberadaan mereka, dan Jack membunuh pemberontak itu di depan Annie dan anak-anaknya dengan terpaksa. Dengan bantuan peta yang ada di ruangan itu, mereka berencana pergi ke gedung kedutaan Amerika yang berjarak 5 blok dari sana. Mereka pergi dengan menggunakan motor dan berpakaian seperti para pemberontak. Saat di perjalanan, mereka melihat sepanjang jalan telah dipenuhi oleh para pemberontak. Mereka mencoba melewatinya. Hingga salah satu dari pemberontak menyadarinya, namun tidak mau filmnya cepat selesai, sutradara kemudian masih meloloskan mereka. Sayangnya, setelah sampai di gedung kedutaan Amerika, gedung tersebut juga telah dikuasai para pemberontak. Jack beserta keluarga kembali dikejar para pemberontak. Hingga mereka kemudian diselamatkan oleh kakek botak yang menyembunyikan mereka di pekarangan rumahnya. Tak lama datanglah pemberontak. Jack kemudian mencoba mengambil senjata milik pemberontak yang sedang lengah. Sayangnya, Annie berhasil tertangkap, begitu juga Jack. Bos pemberontak itu ternyata haus akan percumsotan dan akan menyalurkannya pada Annie. Kembali lagi, datang Hammond yang disandera pemberontak ke sana. Dan boom, ternyata itu adalah Hammond dan Kenny yang kemudian menembaki para pemberontak itu. Namun, bos dari pemberontak berhasil selamat. Hammond dan Kenny lalu membawa Jack ke tempat persembunyiannya di sebuah menara untuk bermalam. Saat sedang makan, Hammond menunjukkan sebuah sungai yang merupakan perbatasan negara tersebut dengan Vietnam, dan menyuruh mereka untuk pergi ke sana besok hari agar selamat. Di sana Jack dan Hammond lanjut berbincang. Dan ternyata Hammond adalah seorang agen CIA yang menjadi dalang di balik semua kekacauan itu. Karena itulah Hammond mencoba untuk membayarnya dengan menyelamatkan Jack beserta keluarganya. Di tengah malam, tiba-tiba terjadi baku tembak antara Hammond dan Kenny bersama pemberontak. Mereka mencoba melarikan diri, Kenny tertembak dan mati seketika. Kemudian Hammond mengorbankan dirinya yang juga telah tertembak, agar Jack dan keluarganya bisa selamat dari para pemberontak. Jack yang sudah mencapai sungai, tertangkap oleh pemberontak itu. Lucy datang dari tempat persembunyiannya.
Datanglah Annie dari persembunyian lalu menolong Jack dan Lucy. Jack dan keluarganya kemudian pergi menggunakan sampan menuju perbatasan negara Vietnam dalam keadaan mereka masih dikejar para pemberontak. Tepat berada di perbatasan, Jack dan keluarganya ditodong senjata oleh tentara Vietnam dan para pemberontak. Stop! Do not continue! You do not have... Do not shoot! Do not shoot! Need help! Stop! Do not continue! Do not proceed any further! Don't shoot! If you shoot, we will consider this an act of war! Tetapi akhirnya mereka berhasil selamat, dan cerita pun berakhir. Oke, Movie Blitzer, itu adalah rangkuman film No Escape. Secara keseluruhan film ini memberikan pengalaman menegangkan di sepanjang film, tetapi terasa sedikit kurang klimaks saat di ending. Oke, jangan lupa dukung channel Movie Blitz dengan klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita film menarik lainnya dari Movie Blitz. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.